Yesus, Engkaulah Allah. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Allah. Ya, berterima kasih pada Bapa yang sangat baik yang telah mengumpulkan kami malam hari ini. Ini waktunya kami mengambil bagian yang terbaik untuk duduk diam di kaki Tuhan. Mohon firman-Mu menguatkan hidup kami, mengarahkan hidup kami. Karena firman-Mu adalah berita bagi jalan hidup kami. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu akan kekal selama-lamanya. Dan hanya dengan firman-Mu kami beroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan kami di depan. Itu sebabnya Tuhan, mari berfirman buat kami, dan waktu kami mendengarkannya, Roh Kudus materaikan di dalam roh kami, supaya firman-Mu boleh bertumbuh, berakar kuat ke dalam, menjadi tanaman yang kuat, kokoh, dan berbuah lebat, dan buahnya boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Kami berkumpul hari ini berhadapan muka dengan Tuhan, oleh karena darah Yesus yang sudah menebus kami, membenarkan kami, menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua jemaat Tuhan katakan Amin. Amin. Terima kasih yang main keyboard, luar biasa. Kakak Ronald juga terima kasih banyak. Shalom semua. Shalom. Saya nggak enak dari tadi duduk di sana. Saya pikir ujian itu tempat yang paling licin, Bapak Ibu. Jadi saya selalu bilang sama para leaders di komunitas saya, kalau kamu mau memuji orang, lihat-lihat supaya kalau bisa orangnya jangan ada di situ. Ya, karena pujian itu tempat paling licin, bahaya itu. Ya. Bahkan saya selalu belajar bersama para leaders di jemaat, kalau saya mau memberi contoh keberhasilan, saya akan ceritakan keberhasilan orang lain. Tapi kalau saya mau kasih contoh kegagalan, saya akan contoh cerita tentang kegagalan saya. Jangan dibalik. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang tidak mengajukan dirinya untuk bisa dilihat orang lain. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang mengangkat orang lain untuk bisa jadi pemimpin yang lebih hebat dari dirinya. Ya, saya berharap kita semua yang duduk di sini bukan cuma sekedar pengusaha yang di dalam Tuhan, tapi seorang pemimpin-pemimpin yang luar biasa dipanggil Tuhan. Amin. Ya. Nah, malam hari ini izinkan saya untuk sharing sesuatu yang menurut saya ini penting banget, dan saya bersyukur hari ini dikasih waktu yang tidak terbatas sama Pak Setia, 3,5 jam katanya paling lama. Jadi tolong fasten your seat belt masing-masing. Nanti kalau ngantuk saya mengizinkan Bapak Ibu tidur di kursi nggak? Ya. Oke. Malam hari ini saya pengen sharing sesuatu tentang integritas. Katakan bersama dengan saya. Integritas. Ya. Integritas itu adalah sebuah standar kebenaran yang suka atau nggak suka itu ada di dalam hati kita. Ya. Sesuatu yang kalau kita nggak lakukan, ada yang nggak enak di hati kita. Sesuatu yang waktu kita lakukan, ada yang membuat kita kayak ada joy-nya, ada sukacitanya. Itu integritas, ya. Sesuatu yang kalau kita nggak lakukan, kayaknya ada yang salah nih. Tapi kalau kita lakukan, wih, sukacita kita. Ya, itu integritas. Nah, saya mau kasih contoh sebelumnya tentang sebuah bangunan. Ya, Bapak Ibu, sebuah bangunan kalau tidak dibangun dengan benar, biasanya ada yang bekerja di dunia bangun-membangun. Ada ya? Ya. Biasanya kalau kita bikin rumah atau bikin jembatan, ada yang namanya integritas struktural. Jadi kita akan mengerjakannya sesuai dengan standar yang paling bagus, paling baik, supaya semuanya bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Tapi kalau kita mulai curang-curang,
maka yang terjadi adalah apa yang kita bangun akhirnya punya titik-titik lemah karena kita tidak melakukannya sesuai prosedur yang baik. Misalnya sebuah kekuatan tiang yang harusnya bisa kokoh untuk bisa punya beban sekian ton misalnya, tapi karena kita curang di semen, kita curang di batunya, atau curang di bajanya, atau apa saya nggak ngerti, karena saya penulis lagu. Jadi kalau saya salah tolong dimengerti, ya saya bukan ahli bangunan. Nah, tiba waktunya dengan waktu berjalan, maka kekuatan yang seharusnya sesuai dengan prosedur, dia tidak memiliki kekuatan yang segitu. Dan mulailah satu tiang itu mengalami sedikit goncang. Nah, Bapak Ibu pasti tahu benar, kalau beban sebuah tiang mulai terganggu, maka beban itu akan terbagi ke tiang yang lain. Setuju? Satu aja yang terganggu, maka itu akan berbagi ke tiang yang lainnya. Demikian pula kita, orang percaya yang harusnya hidup dalam integritas. Waktu seorang ayah, seorang suami, seorang pemimpin perusahaan tidak berintegritas dengan baik, dia nggak sadar bangunan hidupnya goyang. Dan nggak cuma dia yang goyang, ini yang mau saya bilang, bahwa integritasmu akan mempengaruhi duniamu, bukan cuma tentang kamu. Waktu saya bikin dosa 7 tahun yang lalu, saya pikir this is my life. Lu nggak usah ikut-ikut, karena lu nggak tahu apa yang gue alamin. Gue gila, egois banget ya, sombong banget tuh saya. Makanya saya bilang setelah itu saya dibikin keset sama Tuhan gara-gara sombongnya minta ampun. Anda tidak mengalami yang saya alami, jadi jangan cuma bacot doang. Wah, saya marah-marah. Padahal sebetulnya saya tahu saya salah. Gitu. Waktu saya memutuskan keputusan yang salah, waktu saya tidak berintegritas dalam hidup saya, maka yang goyang ternyata bukan cuma saya. Anak-anak saya goyang, Bapak Ibu. Kemudian komunitas orang percaya di seluruh Indonesia juga ternyata goyang. Kemudian ternyata keluarga kecil, keluarga besar, orang-orang yang ada di sekeliling saya goyang semua. Jadi waktu kita tidak berintegritas, it's not only about you, but your world will be shaking. Gila, bahasa Inggris loh gua. Saya mewakili Pak Setia karena dia dari tadi bahasa Indonesia terus. Jadi kalau kita goyang karena tidak melakukan kehidupan yang punya integritas, maka yang goyang adalah anak-anak kita goyang, istri kita goyang, mertua kita goyang. Nah, pernah nggak punya kasus kalau Bapak Ibu punya anak di sekolah, ada anak yang bandel banget di sekolah. Itu Bapak Ibunya dipanggil terus sama kepala sekolah. Coba tebak. Anak yang bandel di sekolah, emang begitu dia lahir bandel? Enggak. Apa yang bikin seorang anak bandel di sekolah? Karena saya yakin di rumah itu ada orang yang tidak melakukan integritas dengan benar, makanya goyang. Goyangnya sampai ke anaknya di sekolah. Dan anaknya yang goyang, yang jadi bandel banget, nggak bisa diatur, dimarahin terus sama guru, itu jadi ngeganggu sekelas. Bayangin, bapak ibunya tidak berintegritas, sekelas anaknya terganggu. Sampai sejauh itu loh Bapak Ibu. Sampai sejauh itu. Makanya orang percaya sebetulnya kita punya kewajiban untuk hidup dalam integritas, melakukan kebenaran. Ada atau tidak ada orang yang melihat, karena kita percaya bahwa Roh Kudus di dalam kita itu saksi 24 jam tentang kehidupan kita. Betul? Kita ke panti pijit nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Waktu istri kita nanya di mana, lagi potong rambut atau lagi kalau potong rambut ketahuan ya pulangnya. Lagi refleksi misalnya, nggak ada yang lihat. Tapi Roh Kudus di dalam kita itu 24 jam menjadi saksi utama kehidupan kita. Yes. Jadi integritas itu harus kita lakukan ada atau tidak ada orang yang melihat kita. Nah, saya sering bilang kebanyakan kita di depan orang itu berbeda dengan kita sendirian. Ya, kita di depan orang, wih, keren, ya, pakai baju malaikat, ada hollow di atasnya, ya, ada kayak lampu bundar di atasnya. Tapi begitu kita sendirian, nggak ada yang lihat. Pertanyaannya, apakah kita masih adalah orang-orang yang punya integritas atau tidak? Ya, kegagalan seseorang akan hidup dalam integritas mempengaruhi dunia orang itu. Jadi bukan cuma tentang kita, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Integritas adalah standar kepatutan atau keharusan nilai kehidupan yang harus kita lakukan, bahkan sekalipun ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu, untuk berintegritas memang ada harga yang harus dibayar. Ya. Nah, kita nih seringkali mau berintegritas sampai pada titik integritas kita merugikan kita. Baru kita mulai menimbang. Waktu kita melakukan kehidupan yang benar di mata Tuhan, selama itu tidak merugikan kita, kita mau melakukannya. Tapi begitu merugikan kita, kita mulai pikir dua kali. Contoh misalnya, bayar pajak misalnya. Mukanya jangan galak gitu dong, kan? Ya, kalau itu nggak merugikan kita, kita mau jujur. Tapi begitu sampai pada, ini kok kalau gue jujur, gue jadi rugi banyak ya. Mending gue usah jujur lah. Jadi kadang-kadang integritas hanya kita lakukan sampai pada titik itu menguntungkan kita. Begitu itu merugikan kita memutuskan untuk tidak mau melakukan hidup dalam integritas. Misalnya, nggak ngomong sama mertua 3 tahun misalnya. Kalau kita duluan yang minta maaf, itu kerugian ada di pihak kita. Harusnya dia duluan dong yang minta maaf. Betul nggak? Jadi kalau menguntungkan kita mau integritas, berintegritas. Kalau tidak menguntungkan, kita tidak mau hidup dalam integritas. Yang lucu tuh begini. Kita menuntut orang lain untuk punya integritas terhadap kita, tapi giliran kita harus punya integritas terhadap orang lain, kita nggak melakukannya. Coba, kalau ada orang bohongin Bapak Ibu, marah nggak? Wah, lu terlalu, gue udah percaya banget sama lu. Gila, lu bisa bohongin gue, lu terlalu. Tapi kita bisa bohongin orang lain loh. Halo? Orang lain tidak berintegritas, kita marah-marah, wah lu terlalu. Tapi waktu kita nggak berintegritas, kita nggak marah-marah, malah kita bersembunyi. Fair nggak? Nggak adil itu. Itu nggak fair sama sekali. Kita tuntut orang lain harus punya integritas, sementara kita sendiri tidak hidup dalam integritas. Nggak fair, ya? Nggak adil. Oke. Wah. Maaf Bapak Ibu, pencet. Next ya. Ya, kita seringkali pengen kelihatan sebagai orang yang punya integritas. Kita berbohong tentang kita bohong supaya orang menganggap kita bukan pembohong, tapi kita nggak sadar. Ya, kita berbohong supaya orang tidak menganggap kita berbohong, padahal kita pembohong, tapi kita nggak sadar. Ya, itu salah satu contoh bahwa kita pengen orang lain melakukan integritas, tapi kita tidak mau melakukan. Matius 7 ayat 12. Saya kalau nggak baca Alkitab nanti dibilang pendeta sesat ya. Saya membaca terjemahan dari The Passion Translation, jadi saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu boleh baca Alkitabnya masing-masing. Ada Alkitab di handphone Bapak Ibu? Ada. Ada ya? Ada. Dalam segala hal yang Anda lakukan, berhati-hatilah untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti Anda ingin mereka memperlakukan Anda. Karena itulah inti dari semua ajaran hukum dan para nabi. Artinya apa? Hidup itu mesti adil. Kalau Bapak Ibu ingin diperlakukan secara integriti dari orang lain, mari kita memperlakukan kehidupan kita penuh dengan integritas kepada orang lain. Ya, oke. Kalau kita berpikir bahwa nggak harus ada suatu standar universal yang berdiri tegak di luar kita, mengelilingi kita, yang bukan berasal dari kita, maka integritas ternyata hanya alat yang kita gunakan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sampai hal-hal itu menghalangi agenda kita yang tadi saya bilang. Kalau kita udah mulai merasa rugi, kita buang integritas itu, karena kita udah mulai dirugikan. Bapak Ibu, saya mau pastikan satu hal, bahwa memang seringkali dan lebih banyak waktu kita melakukan integritas, maka secara daging kelihatannya integritas itu akan merugikan kita secara daging ya. Tapi kemudian Bapak Ibu akan lihat bahwa Tuhan kita akan berdiri sebagai pembela kita. Setuju nggak? Kelihatannya kayaknya kita rugi di awal waktu kita hidup dalam integritas.
Tapi begitu kita melakukannya dan kayaknya aduh kok gua kelihatan jadi rugi ya, Tuhan itu akan berdiri di depan kita dan menjadi pembela kita. Dengar dari tadi ya cerita yang disaksikan sama Pak Setia, Tuhan berdiri di depan jadi pembela. Karena dia selalu punya waktu dengan Tuhan. Ya, dia selalu punya waktu dengan Tuhan. Itu saya pikir tidak ada hal lain dalam kehidupan kekristenan yang lebih penting daripada kita setiap pagi ngambil mana dari surga untuk menjadi kekuatan kita memulai kehidupan. Masih ingat ceritanya orang-orang Israel zaman dulu ya? Mereka benar-benar harus bangun pagi ngambil mana yang dari surga itu, karena begitu telat mananya udah nggak bisa dimakan, Bapak Ibu. Nggak bisa dimakan. Makanya itu pentingnya kita bangun di pagi hari. Kalau Bapak Ibu harus berangkat dari rumah jam 6 pagi, ya mungkin 4.20 itu waktu yang tepat untuk kita bisa memulai hari kita. Tapi saya masih ngantuk, ya memang harus ada harga yang dibayar. Ya, kalau tidak ada harga yang dibayar, terus kita mau mengharapkan Tuhan melakukan banyak hal untuk kita, itu juga nggak fair juga ya Bapak Ibu ya. Walaupun Tuhan kita bukan Tuhan yang transaksional, saya tahu. Tuhan kita nggak transaksional, dia nggak gini. Kalau lu bangun jam 4, apa yang lu mau gua kasih semua. Karena Tuhan nggak gitu. Seringkali kita udah bangun jam 3, tapi banyak yang kita mau nggak kejadian. Betul nggak Bapak Ibu? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan tahu kemauan kita yang justru berbahaya, itu nggak dijawab sama dia. Tapi kemauan kita yang searah dengan keinginannya, itu pasti dijawab. Amin. Sekarang tinggal masalahnya, keinginan kita itu satu frekuensi nggak dengan keinginan Tuhan. Kalau satu frekuensi pasti dijawab. Salah satu yang satu frekuensi ya, salah satu contoh misalnya, saya pengen seluruh keluarga besar saya dilawat Tuhan. Itu satu frekuensi permintaanmu dengan surga. Amin. Pasti dijawab itu. Tapi kalau permintaanmu lambo Tuhan, ada suara dari surga bunyinya gini, baka nyong. Iya kan? Jangan kejauhan juga kalau minta gitu kata Tuhan. Ada permintaan yang kalau Tuhan kasih bahaya buat kita. Tapi ada permintaan yang selaras dengan surga. Nah, saya berdoa permintaan kita harus selaras dengan surga. Saya pengen mama mertua saya dilawat Tuhan, mengenal Tuhan, bertobat. Itu selaras sama surga. Selaras. Saya pengen Tuhan, kayak kalau proyek ini tembus, saya janji 30-40% saya kasih buat panti jompo, saya kasih buat yayasan anak cacat, saya bagi semua buat pekerjaan Tuhan. Itu selaras dengan surga, Pak. Selaras. Kalau ini tembus, gua mau bangun villa 2 lagi, itu nggak selaras, Pak. Nggak selaras. Bosa kedua. Amin. Tapi kalau apa yang Anda doakan membawa keuntungan bagi kerajaan sorga, itu selaras. Itu selaras. Kalau hanya membawa keuntungan bagi dirimu sendiri, ya itu sebabnya nggak dijawab sama Tuhan. Dan jangan sedih. Kadang-kala kalau kita paksa, kita kerja keras, kita lembur, apa yang Anda inginkan dapat. Tapi menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Makanya Alkitab bilang yang paling bahaya dalam hidup ini adalah ingin kaya. Makanya jangan pengen kaya Bapak Ibu. Kalau udah kaya syukur alhamdulillah. Yang belum kaya jangan pengen kaya. Karena pengen kaya membawa kita ke dalam berbagai-bagai pencobaan kata Alkitab. Jadi bahaya banget. Saya selalu berdoa, Tuhan saya nggak pengen jadi kaya. Saya pengen cukup aja. Tapi cukupnya saya bisa nolong orang lain. Itu aja. Kaya banget mungkin juga enggak. Bukan saya. Mungkin Bapak Ibu di sini mungkin lebih akan dijawab Tuhan kalau doanya itu ya. Tapi jangan lupa bagi-bagi sama yang lain ya kan. Amin. Assalamualaikum. Iya. Next. Integritas jauh lebih kuat dari adat dan budaya atau standar apapun buatan manusia, karena integritas berasal dari Allah. Ya, saya ini orang Batak Bapak Ibu. Sebagai orang Batak banyak kali adatnya. Siapa yang Batak sini? Wow, banyak kali adatnya. Ya, dulu waktu menikah ada apa, mangulosi, siram beras lah, apa segala macam gitu ya.
Tapi lihat ke generasi yang lebih di bawah, udah mulai hilang itu. Ya, saya percaya memang segala sesuatu yang buatan manusia itu tidak bisa kekal. Dulu ya di Amerika, semua orang senat memutuskan tidak perlu wanita memilih, nggak perlu. Jadi hanya pria aja yang memilih presiden, senat segala macam. Wanita tidak dianggap suaranya. Tapi lagi-lagi segala sesuatu yang buatan manusia itu pasti berubah. Dulu ada perbudakan yang dianggap itu oke. Bahkan orang-orang yang memulai perbudakan, mereka mengambil ayat-ayat Alkitab sebagai hal-hal yang bisa melegalkan perbudakan. Tapi sekali lagi, buatan manusia selalu berubah. Integritas itu tidak mungkin berubah, Bapak Ibu. Ya, adat dari daerah mana yang mengajarkan jangan bohong? Sebelum daerah itu ada, jangan bohong itu sudah menjadi sebuah standar integritas. Betul nggak? Setia, bukan Pak, setia bukan. Setia, adat dari negara mana atau dari daerah mana setia? Belum ada suku Batak, belum ada suku Sunda, belum ada suku Jawa. Yang namanya setia itu sudah dipatri sama Tuhan di hati manusia. Jadi sesuatu yang buatan Tuhan itu nggak bisa berubah, Pak. Jadi kita nggak bisa berharap gini, mungkin 50 tahun lagi bohong itu menjadi sesuatu yang biasa aja, yang orang tidak akan marah kalau dibohongin. Menurut Bapak Ibu? Nggak mungkin. Mau 200 tahun lagi orang akan marah kalau dibohongin, karena yang dari Tuhan nggak mungkin bisa berubah. Itulah ciri integritas. Ya, saya bacain Roma 2 ayat 14 sampai 16. Wah, jangan kasih foto saya gini dong. Oke. Kok berubah terus ini? Roma pasalnya yang kedua, ayatnya 14 sampai 16. Saya baca ya, Bapak Ibu. Udah ketemu? Misalnya setiap kali orang yang tidak memiliki hukum sebagai hak kesulungan mereka melakukan dosa, itu tetap menegaskan bahwa ada hukum dalam hati nurani mereka. Karena ketika mereka secara naluriah melakukan apa yang diminta hukum, itu menjadi hukum untuk mengatur mereka. Meskipun mereka tidak memiliki hukum Musa, ini banyak orang bertanya ya, orang zamannya tidak punya hukum Taurat, yang mengadili mereka siapa, yang menghakimi mereka siapa? Nah, jawabannya ada di ayat-ayat ini, Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa persyaratan hukum dijalin ke dalam hati mereka. Mereka tahu apa yang benar dan salah karena hati nurani mereka mengesahkan hukum ini di dalam hati mereka. Pikiran mereka mengoreksi mereka dalam satu hal dan memuji mereka dalam hal yang lain. Yang kayak tadi saya bilang ya, kalau kita melakukannya kayaknya ada sukacita banget. Kalau kita gagal melakukannya kayak aduh, kayaknya ada yang gak enak ya. Kayaknya ada yang gak asik nih di hati gue nih, ya. Jadi penghakiman ini akan diungkapkan pada hari ketika Tuhan melalui Yesus Sang Mesias menghakimi rahasia yang tersembunyi di hati manusia. Dan tanggapan mereka terhadap Injilku akan menjadi standar penghakiman yang digunakan pada zaman itu, ya. Jadi waktu kita melakukan apa yang benar atau integritas dan kita bayar harga yang mahal untuk itu, kita sedang memproklamirkan bahwa kita hidup di dalam aturan Tuhan yang maha kuasa. Demikian pula sebaliknya, kalau kita tidak melakukannya, kita sedang berkata bahwa saya tidak mau diatur oleh Tuhan. Pernah gak sih kita berpikir gitu? Waktu kita taat sama Tuhan, kita sedang berkata, Tuhan, aku tahu kamu Tuhan yang mengatur hidupku, makanya aku mau taat. Tapi waktu kita memutuskan untuk tidak taat, kita tuh sedang membelakangi Tuhan sambil berkata gini, aku tidak perlu peraturanmu. Jadi dosa itu bukan cuma sekedar sesuatu yang kayaknya kelihatan kita gampang gitu melakukannya gitu. Tapi coba hari ini pikir berpuluh-puluh kali. Karena waktu Anda memutuskan untuk tidak taat, hidup di luar integritas, kita tuh kayak lagi membelakangi Tuhan dan berkata gini, gue gak perlu lu.
Makanya gue mau putusin sendiri aja. Sejahat itu loh kita. Sejahat itu saya. Bisa gitu gitu. Ya. Kita tahu nih apa yang kita putuskan salah nih. Kita buat loh. Kita masih bisa buat loh. Sebenarnya kita sedang berkata kepada Tuhan gini, I don't need you. Itu sama seperti waktu kita bangun pagi hari. Kenapa kita bangun pagi hari? Kita mau bilang sama Tuhan gini, gue perlu banget lo Tuhan. Kalau nggak ada lo gue kelar. Kalau nggak ada lo, gue nggak tahu sepanjang hari ini apa yang mesti gue buat. Kalau nggak ada lo, gue pasti ngaco. Kalau nggak ada lo, nggak ada kekuatan, nggak ada kedamaian, nggak ada tuntunan. Gue nggak tahu apa yang bisa gue buat. Tapi waktu kita berdoa kita bilang gini, Tuhan, I need you. Aku perlu Engkau menuntun aku sepanjang hari hidup ini. Dan waktu saudara tidak melakukannya, saudara lagi bilang gini, gue gak perlu lu. Benar gak sih yang saya ngomong? Jadi waktu Anda gak bangun pagi datang pada Tuhan, itu gak simple loh. Itu gak sederhana Bapak Ibu. Enggak, Anda sedang berkata, I don't need you. Aku gak perlu suaramu. Aku gak perlu tuntunanmu. Aku gak perlu tanganmu menopang aku. Kita lagi bilang gitu. Aku sanggup jalan sendiri tanpa engkau. Wah, serem sih Bapak Ibu. Serem. Makanya doa saya setelah malam ini, yuk kita semua belajar bayar harga mau bangun subuh. Bukan pagi Bapak Ibu, subuh. Kadang-kadang saya ngiri lihat saudara-saudara kita. Ayam masih tidur, dia udah bangunin. Pakai speaker di luar. Kita ya kita mesti belajar sih dari mereka. Ya. Tadi kita dapat kesaksian dari Pak Setia 420 loh. Ya kalau saudara mau lebih top chair 419. Biar ada yang ngalahin. Biar ada yang ngalahin, beda semenit. Ya. Pokoknya ayam belum bangun, dia belum bunyi, kita udah bunyi. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu bukan agamawi. Dulu saya pikir gitu. Kalau saya rutin bangun pagi itu kan roh agamawi. Padahal itu cuma alasan aja, sebenarnya gua males. Sesederhana itu, gua males. Tapi sebetulnya sesuatu yang kita ulang-ulang itu bukan agamawi Bapak Ibu. Ya. Kalau sesuatu kita ulang-ulang tapi ternyata ada gunanya dan itu baik, why not? Contohnya apa? Sikat gigi. Coba kalau nggak Bapak Ibu ulang-ulang, emang ada yang bisa duduk di sebelahmu? Nggak ada. Baru dekat sebelah langsung bluk gitu. Tapi kenapa kita semua bisa ketawa, ngobrol dekat? Karena memang ada rutinitas sikat gigi. Kenapa doa pagi nggak jadi sebuah rutinitas? Karena itu memperkuat kerohanian kita, bener ya? Halo. Nggak asik nih khotbahnya nih. Amin, amin. Oke. Bagian 2 ya. Saya mungkin 15 menit lagi selesai. Masih boleh? Boleh. Pernahkah kita mengkompromikan integritas kita untuk melindungi reputasi kita sebagai seorang yang punya integritas? Ya. Jadi kita kompromikan integritas untuk melindungi reputasi. Bapak Ibu, teman-teman, harusnya jangan. Ya. Kita memilih jadi jahat daripada kelihatan jahat. Kita nggak mau kelihatan jahat. Dan supaya nggak kelihatan jahat, kita rela jadi jahat. Yang penting nggak kelihatan jahat. Ya, semoga Bapak Ibu bisa nangkap apa yang saya omong. Ya, integritas adalah sesuatu yang sangat esensi kepada kepuasan dan kepenuhan dalam sebuah hubungan. Tadi Pak Setia ceritanya tentang bagaimana saya dengan istri saya. Kita berdua ini pernah gagal, jadi belajar banyak dari masa lalu. Ada seorang ilmuwan bilang begini, hidup yang layak dijalani adalah hidup yang dipelajari. Jadi Bapak Ibu udah menjalani hidup sampai hari ini, umur saya sekarang 54. Supaya hidup saya setelah 54 tahun ini menjadi hidup yang lebih baik, maka saya harus mengevaluasi kehidupan saya sebelumnya. Harus dievaluasi. Karena hidup yang tidak dievaluasi itu tidak layak untuk Anda jalani. Jadi harus ada evaluasi. Apa yang dulu bikin istri gua nggak demen, harus bikin istri gua ke depan jadi demen.
Apa yang anak-anak gue nggak demen dari gue evaluasi, supaya nanti ke depan anak-anak gue jadi demen dengan apa yang gue buat. Evaluasi. Segala sesuatu dalam hidup kita harus dievaluasi. Kita sama pekerjaan aja evaluasi kok. Bener nggak? Meeting-meeting kita gunanya salah satunya apa? Evaluasi. Oh, lu nggak bener di kerjaan ini nih. Ini kemarin lu gini. Ntar ke depan lu nggak boleh gitu ya. Ngomongin duit aja kita evaluasi. Masa hidup kita nggak kita evaluasi sih? Emang lebih mahal duit daripada hidup kita? Halo? Iya dong, hidup kita jauh lebih berharga dari uang. Ya, harus dievaluasi. Ya. Kedekatan menciptakan potensi gesekan yang mana mengingatkan kita perlunya integritas. Semakin kita dekat, semakin gampang bergesek. Ya, Bapak Ibu kalau nggak terlalu dekat pasti nggak bergesek. Makanya orang yang paling sering menggesek kita adalah yang paling sering tidur di sebelah kita. Betul? Ada yang setiap hari tidur sama Blacky? Makanya bukan Blacky yang sering menggesek kita, yang sebelah kita tiap hari itu paling gampang menggesek kita. Kalau kita tidak hidup dalam integritas, wah itu perjalanan kebersamaan kita udah gak enak banget. Bapak Ibu jangan mikir, jangan salah berpikir gini. Even apa yang Anda lakukan tidak ketahuan oleh siapapun, termasuk istrimu atau termasuk suamimu. Orang yang hidup di luar integritas itu akan berasa, apa yang saya bilang ya, aura atau atmosfer, hawa, karena itu bisa itu gampang banget ditebak Bapak Ibu. Makanya ibu-ibu suka bilang gini, gak usah bohong sama saya tahu apa yang kau buat. Itu benar, sumpah itu benar. Lu jangan pikir lu paling jago ngumpetin segala sesuatu. Bini lu gak bisa dibohongin. Ada bini-bini tertentu yang malah suka dikasih mimpi sama Tuhan. Oh, mati lu. Saya punya teman ya, laki. Istrinya itu dikasih mimpi sama Tuhan, alamat lengkap, nomor chat rumah, mati gak lu? Itu yang luar biasa tuh. Ya. Jadi memang integritas itu nggak bisa disembunyikan, nggak bisa dibohongin, nggak bisa dimain-mainin. Sekeluarga kita bisa merasakannya kalau ada yang goyang. Begitu ada tiang yang goyang, entah itu dari ayah, entah itu dari ibu, satu keluarga bisa merasakan goncangan. Jadi sebaiknya kita jadi orang-orang yang hidup dalam firman. Setuju ya? Amen. Karena itu akan mempengaruhi duniamu, bukan cuma mempengaruhi kamu. Kita bisa punya pacar kaya yang bisa membeliin kita apa aja, ya, beliin kita mobil mewah, rumah mewah, villa mewah. Tapi waktu kita memutuskan menikah, maka yang kita cari adalah orang yang punya integritas, bukan yang punya duit. Betul? Gak ada tuh cewek, nggak apa-apa, bohongin gua nggak apa-apa, nanti jajan gua banyak, nggak ada, ya kan? Gitu. Pasti mereka cari orang yang punya integritas. Nah, kalau kita mau jago main tenis, gampang, tinggal cari pelatih tenis. Kita mau jago main golf, kita cari pelatih golf. Pertanyaannya, kalau kita mau lebih berintegritas, tidak ada pelatih integritas. Anda boleh mendengarkan motivator, motivasional speaker 100 orang setiap hari, tidak ada pelatih integritas. Enggak ada. Ya, saya akan tutup dengan Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 3 sampai 6. Amsal pasal 11 ayat yang ke-3 sampai 6. Integritas akan membawa Anda menuju kesuksesan, tapi pengkhianatan akan menghancurkan impian Anda. Saat hari penghakiman tiba, semua kekayaan dunia tidak akan membantumu sedikit pun. Itu sebabnya jadilah kaya dalam integritas. Karena hanya itulah yang dapat menyelamatkan Anda dari kematian. Mereka yang berintegritas berjalan di jalan yang mulus, tanpa jalan memutar atau menyimpang. Tapi orang jahat terus jatuh karena kejahatan mereka sendiri. Tapi integritas akan menjaga orang baik agar tidak jatuh.
Tetapi orang yang tidak percaya terperangkap, ditawan oleh keinginannya yang berdosa. Saya berdoa malam hari ini, setelah mendengar ini, kita sadar bahwa kita harus hidup dalam integritas. Ada atau tidak ada orang yang melihat, mari kita hidup dalam integritas. Amin. Cara terbaik untuk bisa hidup dalam integritas adalah setiap pagi minta Tuhan kasih kita kemampuan untuk bisa melakukan firman Allah setiap hari. Ada ayat bilang ini, masih ingat ya? Dengan apakah seorang muda bisa mempertahankan hidupnya baik? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kita kuat karena firman. Makanya setiap pagi saya selalu jadikan diri saya terbuka sama Tuhan. Tuhan, kalau saya nggak penuh sama kasih Tuhan, saya akan penuh dengan yang lain. Benar? Kalau saya tidak penuh dengan kasih Tuhan, saya akan penuh dengan kekhawatiran. Itu udah pasti. Kalau hati saya tidak penuh dengan kasih Tuhan, akan penuh dengan ketakutan. Kalau hati saya tidak penuh dengan kasih Tuhan, akan penuh dengan keserakahan. Itu udah pasti. Kalau tidak dipenuhi dengan Tuhan, akan dipenuhi dengan yang dari dunia. Makanya saya pengen tiap pagi dipenuhi dengan yang dari Tuhan. Supaya kalau saya keluar kamar, keluar rumah, siapapun yang nyenggol saya, yang keluar dari saya adalah kasih Tuhan. Dan kalau saya tidak penuh dengan kasih Tuhan, hati saya akan dipenuhi dengan kemarahan. Waktu ada orang nyalip saya aja, makanya yang keluar dari mulut saya adalah ya segala binatang-binatang itu. Dalam monyet lah, anjing lah, kalau babi lah, kalau itu yang keluar. Karena saya tidak dipenuhi dengan yang dari sorga, maka yang dari neraka yang memenuhi hati saya. Itu udah pasti loh. Jadi pastikan setiap pagi hatimu dipenuhi dengan yang dari sorga, supaya sepanjang hari itu Anda siap untuk melayani istri dan anak-anak, Anda siap melayani bosmu di kantor, melayani anak buahmu di tempat kerja, Anda siap menghadapi siapa aja. Karena sudah penuh di hatimu, sudah tumpah-tumpah itu kasih Tuhan di dalam kita. Pastikan setiap hari kasih Tuhan tumpah di dalam kita, maka kita akan jadi orang yang berintegritas. Kalau enggak, Anda akan memaksa diri saudara menjadi pelaku firman, dan itu capek. Memaksa diri untuk menjadi pelaku firman itu cara orang Farisi. Kita nggak diajarin memaksa diri, kita diajarin untuk terbuka, dipenuhi cinta. Nanti cinta itu yang menjadi sumber kekuatan kita untuk melakukan firman. Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya. Saya senang banget hari ini anak-anak saya semua ikut. Ya, mereka bilang, "Babe, pelayanan di mana?" "Di tempat Prasetya." "Wah, kami mau berdoa, mau ikutan support." Wah, luar biasa. Padahal mereka datang karena udah tanya Prasetya ada makan. Jadi memang ada unsur perbaikan gizi khususnya buat anak-anak kos yang di sebelah kiri saya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, terima kasih banyak sudah bapaknya sudah ditemenin sampai. Kasih tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan habis ini masih ada makanannya ya. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bang. God bless semua.